Halo pemirsa Sobat Budaya, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan salah satu mata budaya dari Nias bagian selatan, namanya babae. Babae ini merupakan makanan yang terbuat dari harita fake atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kacang padi. Bentuknya seperti kacang kedelai, tetapi ukurannya lebih kecil. Babae ini awalnya dikenal sebagai makanan para bangsawan Nias. Makanya, tidak semua orang bisa menikmati makanan ini. Tetapi kemudian, makanan ini berkembang menjadi makanan yang dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari, khususnya pada momen tertentu. Penasaran bukan? Mari kita simak pendapat pakar berikut ini. Babai itu sebenarnya makanan khas khususnya di Nias Selatan, lebih khusus lagi Teluk Dalam. Itu terbuat dari bahan kacang yang sebelumnya sudah direndam, kacangnya direndam 1 malam supaya kulitnya itu bisa gampang keluar. Lalu kacang tersebut dikupas. Setelah dikupas, kulitnya dilepas kulitnya, dijemur supaya kering sampai kering sekali. Nah, baru setelah kering, baru dimasak. Itu bahan dasarnya yang sudah kering, Pak. Kemudian kita rendam pakai air bersih sehingga dia kembang dan lunak, sehingga gampang untuk menguliti. Jadi setelah direndam kita kupas sehingga hasilnya begini. Memang lama karena mengupasnya satu-satu. Ini biasanya pekerjaan orang tua yang tidak bisa lagi ke kebun. Jadi ini lagi rendam, jadi sambil cerita mereka mengupas ini atau anak-anak. Mengupasnya mulai dari matang. Ini prosesnya memang lama. Dan ini juga memang setiap masyarakat Nias dulu harus mempersiapkan ini karena sebagai persiapan mereka apabila ada tamu tiba-tiba. Jadi setelah biasanya masyarakat Nias dulu kan menanam kacang ini sendiri di ladangnya, dan kalau terlalu banyak kan tidak habis dimakan beberapa bulan. Jadi supaya dia bertahan, dibuatlah seperti ini, dikuliti, kemudian dijemur 2-3 hari, artinya benar-benar kering, Pak. Jadi itu tahan 1 tahun sampai 2 tahun. Kalau sudah kering nanti hasilnya seperti ini, hampir kayak batu, ya, harus benar-benar kering. Kalau sudah kering baru dimasukkan dalam botol atau wadah tertutup dan disimpan. Bila ada tamu mereka tiba-tiba, inilah menu istimewa. Fungsi sosial, karena itu sebenarnya ada ini di beberapa komunitas. Biasanya katakanlah kalau di sini ada yang kita pergi katanya mencari-cari jodoh, ini contoh ya. Tapi belum, baru mengincar ini, mengincar. Nah, lalu kita bertamulah atau ibu kita datang, belum melamar resmi, baru mau mengutarakan isi hatinya, melihat ini apa, ada anak gadis. Nah, ini kan tidak dikasih kalau dia di adat Nias, kalau memang sudah resmi dia dikasih makanan sajiannya babi. Tapi ini tidak semua Nias, ini khusus Teluk Dalam daging babi. Tapi kalau di babai ini ketika itu mereka itu datang dikasih paling tidak babai ini disajikan. Ini pertanda bahwa wah, ini sinyal bahwa ya mereka tidak akan ditolak sebenarnya dengan sajian makanan yang katakanlah lebih enak begitu. Ya, jadi tidak, biasanya kan di sini dikasih dipotong anak babi, tidak ya, babai dulu dikasih karena acara itu belum baru proses mau mengintip atau mau mengincar, apakah lalu mengutarakan apakah mereka tidak keberatan kalau anak mudanya mau datang ke situ atau anak gadisnya dilamar. Nah,
Jadi itu mungkin secara ekonomi kalau dia potong anak babi pertama kan rugi juga, belum jelas ini. Jadi itu yang dikasih dulu babai ini. Tapi itu juga bukan makanan, artinya bukan makanan yang berhina lah. Ada pesan-pesan makanan itu. Jadi makanan memang dia makanan. Bahkan kalau dikasih makanan ada istilahnya, tadi saya katakan pesan, artinya ya, bye bye dodo. Bye bye dodo itu artinya dengan ketulusan hati. Bye bye dodo. Bisa jadi babai itu dari situ. Babai memang dikerjakan dengan tenang, dia dengan bye bye, babai, walaupun babai kemudian sekarang jadi babai ya. Jadi dikerjakan dengan tenang, diolah dengan tenang. Artinya kalau tamu tadi yang datang itu misalnya yang makan itu, memang dia diterima dengan baik, dengan hati yang dengan ramah, dengan terbuka begitu. Jadi babai itu berasal dari kata babaini. Babaini artinya buah. Buah itu kupas, ya. Kalau babaini artinya pekerjaan yang halus atau pekerjaan yang pelan-pelan. Jadi sama halnya kita mengupas kacang ini kan tidak bisa buru-buru dan tidak bisa sekaligus 2 atau 3, tapi semua pelan-pelan, butuh proses yang halus ya. Jadi baini artinya pekerjaan yang dikerjakan dengan tidak buru-buru. Wah, ternyata letak keistimewaan babai itu ada dalam prosesnya Sobat Budaya. Proses yang cukup panjang, mulai dari menyortir bahan hingga penyajiannya. Bisa dikatakan, semua tindakan yang dilakukan untuk mempersiapkan bahan babai itu mencerminkan nilai-nilai ketulusan dan keikhlasan dari tuan rumah demi menghargai tamu-tamu mereka. Luar biasa ya Sobat Budaya. Nah, sekarang kita lihat proses pembuatannya ya. Untuk membuat babai yang lezat, dibutuhkan bahan-bahan sebagai berikut. Kacang padi, 1 buah kelapa, kunyit, garam dan gula, telur, dan boleh juga ditambahkan merica secukupnya. Sedangkan peralatan yang digunakan adalah tungku atau kompor, panci tanah liat, piring, bakal legawi, tutugowi, serta parutan kelapa. Cara membuatnya, pertama-tama kita masukkan kacang padi yang sudah dikupas ke dalam panci berisi air. Kemudian kita letakkan di atas tungku dengan nyala api sedang. Jangan lupa ditutup ya, agar cepat matang. Nah, sembari menunggu matang, kita siapkan bahan-bahan lainnya seperti kunyit yang dihaluskan serta santan kelapa segar. Jangan lupa babainya diaduk sesekali ya, agar kematangannya lebih merata. Sekalian kita dengar pendapat narasumber tentang kondisi babai saat ini. Nah, sekarang ini babai itu kurang bukan kurang populer, tapi kurang dikembangkan. Pertama karena juga proses membuatnya agak lama, ribet. Tapi dulu tidak ada istilah ribet, karena memang orang duduk, anak-anak ya udah sambil mengupas itu. Dan karena itu juga setiap rumah kan harus ada, kalau misalnya ada tamu tiba-tiba lalu tidak ada yang jual daging atau apa, ya terpaksa babai dikasih. Sekarang mengapa juga tidak terlalu dikembangkan? Sekarang ada tamu, ya tinggal engkol motor beli di pasar. Dulu tidak ada, jadi mau beli ke pasar jalan kaki dulu 10 km misalnya, tak mungkin. Jadi itu stok makanan yang bisa disajikan kapan-kapan, makanya jadi persediaan. Siapa tahu ada tamu, tentu tamu tidak mungkin dikasih ubi itu ya orangnya atau apa saja, ya tentu paling tidak adalah yang beda. Nah itulah babai itu pilihannya ya. Sebenarnya potensi ekonominya kalau semua orang kemudian selalu itu, ini kan soal tradisi. Kalau orang kemudian membudayakannya, memakainya sebagai seperti yang saya ceritakan tadi, ya pasti juga akan
kemudian punya potensi ekonomi. Persoalannya orang mau instan saja. Nah, karena itu kan mengupas kacang itu proses lama, direndam dulu 1 malam supaya lembut, kemudian gampang kulitnya terbuka. Jadi itu juga yang membuat kemudian babay ini masih ada, tapi tidak terlalu ya, tidak terlalu masih ada yang suka. Sayang sekali ya, salah satu warisan budaya asal Nias ini mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai orang Indonesia, khususnya orang Nias. Sepertinya babaynya sudah matang. Setelah babaynya matang, harus segera kita angkat dan tiriskan. Pindahkan babai ke dalam bakul gowi, lalu ditumbuk hingga halus dengan menggunakan tutu gowi. Tuangkan santan ke dalam bakul gowi sambil diaduk hingga adonan tercampur. Lalu tambahkan kunyit sebagai pewarna. Prosesnya belum selesai sobat budaya. Adonan tadi kita rebus kembali ke dalam panci. Jangan lupa diaduk ya. Tuangkan telur atau bahan pelengkap lain seperti garam atau gula sesuai selera. Lalu tunggu hingga mendidih. Kalau ada daging asap, boleh juga ditambahkan untuk membuat rasa babai semakin nikmat. Setelah adonan benar-benar matang, pindahkan adonan babai ke dalam wadah, bisa piring besar atau mangkuk. Nah, babai siap disantap. Cara menyantapnya dicampur dengan nasi ya sobat budaya, sebab ini adalah jenis makanan tambahan atau lauk pauk. Kira-kira cita rasanya bagaimana ya? Cita rasa babai itu gimana ya? Ya bagi yang biasa makan sih ya enak. Kayak saya suka babai itu dulu karena dia kacang, kemudian dikasih lagi telur, bahkan proteinnya cukup tinggi juga, lalu tambah daging lagi. Nah, itu apalagi kalau dia daging asap, nah jadi rasanya itu wah sebenarnya enak. Tapi ada yang karena dia santan ya, juga orang tidak suka santan, padahal itu juga yang membuatnya lebih berasa lah ya. Nah, jadi cita rasanya enak sih. Bagaimana kita gambarkan keenakannya, mungkin coba sendirilah caranya. Wah, luar biasa ya sobat budaya. Pantas saja para pemuda Nias mampu melompati batu yang tingginya 2,5 meter. Tetapi sayang sekali ya, makanan sebaik ini sudah sangat jarang dihidangkan di atas meja orang Nias. Keberadaannya sudah tergeser oleh masuknya jenis makanan yang berasal dari luar. Belum lagi gaya hidup masyarakat yang sudah semakin instan. Jika ini dibiarkan, satu generasi yang akan datang, makanan ini akan benar-benar punah. Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan untuk mengatasinya? Kalau generasi muda, prinsipnya begini, karena tidak kenal maka tak sayang. Kalau mereka belum kenal sampai ke akar-akarnya, mereka menganggap sepele. Coba diperkenalkan begitu mendalam, begitu meluas pada generasi muda, saya rasa pasti mereka mau akan menerimanya dan meminatinya. Jadi
itu terkait dalam rangka bagaimana upaya pelestarian budaya daerah ini melalui pembelajaran. Jangan hanya di rumah pembelajarannya, jangan hanya di masyarakat, melalui sekolah. Karena di sekolah itu ada terbuka peluang muatan lokal. Coba kalau di dalam pelajaran muatan lokal itu, jangan hanya di sekolah dasar. Yang ada sekarang hanya sekolah dasar. Dibuka di SMP, di SMA, bahkan di perguruan tinggi. Salah satu di dalamnya dimasukkan itu khas-khas daerah itu. Selain budaya, bahasa, seni, sampaikanlah ini makanan khas ini karena ini penting sebagai daya tarik wisata. Apalagi Nias Selatan itu daya tarik utama wisata nasional dan bahkan dunia kan. Nah, sedangkan Gunung Sitoli ini hanya pintu gerbang masuk. Jadi di sana lebih ditanamkan ke generasi muda sehingga generasi muda bisa mengestafetkan nanti pelestariannya. Dan kepada generasi muda yang di Nias Selatan itu pertama diberi semacam penyuluhan khusus melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, diceramakan khusus. Kalau sekarang kan yang banyak penyuluhannya anti narkoba. Apa salahnya penyuluhan ada juga tentang makanan khas daerah, karena itu bukan mendorong daya tarik wisatawan. Lalu warung-warung itu, warung makan, ya, restoran. Coba disugesti mereka supaya menyajikan, walaupun secara berkala, bukan rutin. Dan tadi saya katakan kalau ada pesta, supaya dipromosikan. Salah satu jenis hidangan harus ini. Orang Cina pun pesta, yang di sana katakan harus ada hidangan ini, hidangan terhormat. Jadi bisa terlestarikan. Kalau sudah terlestarikan di Teluk Dalam, nanti akan beresonansi ke daerah lain. Nanti ke hotel di sini dibuat atau warung makan di sini. Nanti bila ada pesta dipesan itu. Tapi jangan hanya yang dari Teluk Dalamnya. Mungkin ada yang dari Sirombunya, dari Nistaranya. Ada kira-kira 5-7 macam itu makanan khas di Kepulauan Nias ini. Dipadulah itu. Ganti-gantian penyajiannya kalau ada pesta. Nah, demikian tentang Babae. Semoga cuplikan singkat ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang arti penting dari sebuah warisan budaya leluhur kita. Nah, Sobat Budaya, sampai bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang.